Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya semua sehat? Sehat. Oke, sebelum Bapak akan presentasi, Bapak mau memperkenalkan dulu. Di sini ada observer dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Asriatul Jannah. Ya, Ibu dari SMP Islam Terpadu Nurul Falah di Magelang. Ya. Dulu pertama murid awal pernah kesana juga. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah diberi kesempatan lagi untuk menjadi partnernya, ya, partnernya Pak Yaman dalam pelatihan. Jadi kita saling menilai dalam pelajaran. Ya, itu cukup perkenalannya. Mudah-mudahan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas perkenalkannya. Baik, sebelum kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengucapkan terima kasih kelas. Dan selanjutnya kita Bapak yang absen terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa? Akbar sama ya, siap untuk belajarnya? Oke, di sini Bapak akan menjelaskan materi yang lanjutan yang kemarin, ya, tentang kemarin itu berpikir komputasional. Dan sekarang temanya yaitu etika dan resiko kecerdasan artifisial teknologi deepfake, ya, atau disebut juga seperti AI, ya. Tahu AI? Tahu. Apa yang sering digunakan AI? Yang sering kalian gunakan? Google, Meta, Gemini, ChatGPT, apa lagi? Nah, itu adalah aplikasi AI atau disebut juga kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan.
Baik, sebelum kita lanjutkan lebih dalam lagi tentang tadi ya, etika dan risiko kecerdasan artifisial. Bapak mau tanya dulu, bagaimana hari ini kabarnya? Baik ya. Tidak ada yang sakit ya? Mudah-mudahan kalau yang ada yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kalian juga hari ini harus jaga kesehatan ya, soalnya lagi musim hujan ya, harus jaga kesehatan. Baik, sebelum kita lanjutkan alangkah baiknya kita nasional ya, supaya kita ada nasionalismenya dari kita. Baik, silakan untuk peserta didik diharapkan berdiri isu. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, terhadap AI. Apalagi kita memasukkan data diri kalian, jangan. Ya, makanya di sini nih, ada apa? Prinsip etika AI. Oke, di sini ada contoh, ya, etis dan tidak etis. Ya, AI itu. Nah, kalau misalkan AI yang etis, di sini ada AI digunakan untuk membantu mendukung pembelajaran dan kebijakan bersama. Contohnya Google Translate, chatbot untuk belajar. Ya, tadi kalau misalkan untuk pembelajaran itu boleh, ya, tapi kita harus tahu untuk mencari apa namanya di AI itu pelajaran yang mana dulu. Ya, kalau misalkan kita untuk PTSD ya kita harus hasil sendiri, kita belajar. Ya. Kenapa harus AI yang jawabannya gitu kan? Kita yang belajar kita harus bisa sendiri untuk jawabnya. Ya, nah kalian bisa gunakan juga AI, bahwa tidak akan melarang, itu boleh. Kalian menggunakan yang namanya AI ya untuk pembelajaran boleh ya, sangat dianjurkan ya. Kita itu kan tadi digitalisasi buat posternya ada lagi, ininya teksnya beda lagi ya. Menarik mungkin dan buatkan ada slogannya nih. Nah, ini kan minuman ya, segar tenang untuk slogannya, tapi cuma masing-masing kalian. Hasilnya dari slogan apa tadi slogannya? Slogannya seblak enak, pedasnya nendang, yang bikin Coba perlihatkan. Nah ini videonya. Ada suara ceweknya tadi di frame-nya, ada suara ceweknya? Ada. Ada. Siapa yang suka makanan pedas dan gurih? Video lagi nih. Dibuat dari bahan-bahan segar pilihan, dari timahnya, tepung halus, dan bumbu pedas khas. Pedas yang bikin nagih, Bikin lagi itu. Ada asup-asupnya bikin lagi. Ya. Apalagi perempuan. Tepuk tangan. Jadi untuk pembuatan AI promosi, nah seperti itu. Ya kita harus tahu dulu promosi itu apa yang mau dimasukkan. Ya. Oke, sambil pada itu kita lanjutkan kembali untuk ke materi. Di sini ada teks ini. Apa hal baru yang kamu pelajari tentang etika AI hari ini? Ya, suatu hal yang baru. Banyak penting mengenal dalam AI. Lebih banyak mengenai hal di dalam etika etikanya ya. Jadi jangan sampai terkeliru oleh AI yang hoax. Ya. Terus ada 4 prinsip etika AI: transparansi, akuntabilitas, keadilan, privasi. Mana yang paling kalian penting menurut kalian? Keadilan
mungkin ada sunnah nanti di minggu depan. Ya. Nah, sini ada kesimpulan nih. Kecerdasan artifisial AI adalah teknologi pintar ya, yang harus kita gunakan dengan bijak. Kita harus selalu mematuhi 4 prinsip etika AI. Ya, yang tadi transparansi, akuntabilitas, keadilan dan privasi agar AI memberikan manfaat dan tidak merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Oke, mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Dan sampai di sini ada yang perlu kalian tanyakan tentang ini? Ya, boleh? Sebelum Bapak tutup, ada yang harus kalian sampaikan? Ya, boleh? Lanjut. Udah, lagi. Sebelum Bapak tutup? Oke? Ada yang perlu tanyakan? Ya, boleh? Boleh. Nah, jadi AI ini bisa membantu untuk dalam kegiatan sehari-hari. Ya, kegiatan apa aja misalkan. Ya, kalau misalkan memang mencari referensi untuk kalian kan, misalkan ya membuka usaha, itu kan harus ya kan misalkan di Kobo gimana? AI. Ya, itu bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di Kobo juga. Ya, misalkan mau kalian kebutuhannya Kobo apa nih? Misalkan buat video kan? Wah, itu bisa ya AI. Ya, membuat skripnya bisa.